Suatu hari ada raksasa yang melawan kerajaan langit, dan dengan susah payah, akhirnya raksasa tersebut dapat dikalahkan. Raksasa itu ambruk ke bumi dan akhirnya menjadi Gunung Huaguo. Jantungnya perlahan membentuk menjadi seekor kera yang hidup damai di sana. Namun, pihak kerajaan langit yang mengetahui hal itu, mereka menurunkan hujan api yang membuat Gunung Huaguo jadi nggak layak huni lagi, dan membuat kera tersebut sangat marah. Mulai hari itu dia bersumpah untuk memporak-porandakan kerajaan langit. Lalu 300 tahun kemudian, kera itu udah gede, sekarang lagi nontonin YouTube. Kera itu udah gede, oleh gurunya dia diberi nama Sun Wukong. Singkat cerita, Wukong akhirnya berhasil naik ke Dewan Takdir di kerajaan langit. Kebetulan di sana pas seleksi dewa-dewa. Jadi dewa-dewa juga diseleksi, bukan CPNS doang. Dan pas upacara pemberian buah persik untuk memberikan kekuatan dewa. Namun ternyata, semua buah persik tersebut sudah habis dimakan Wukong, sehingga mengakibatkan kekacauan di tempat itu. Di sini kita diperkenalkan dengan Azi, seorang pelayan yang agak spesial. Dia diselamatkan oleh dewa yang perawakannya agak gendut, yang saya kira itu adalah Patkai. Tapi ternyata saya salah. Namanya adalah Jun Lian. Lalu tiba-tiba Wukong menyelamatkannya. Dia mengeluarkan tongkat dari telinganya, dan dengan tongkat itu dia dapat mengalahkan para pasukan langit dengan mudah. Lalu berita itu sampai ke ratu dan dia memerintahkan Tian Peng untuk melawan Wukong. Nah, ini ternyata Patkai. Agak beda ya sama yang di TV dulu. Lalu Tian Peng langsung berantem sama Wukong. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Azi datang dengan temannya yang dia panggil Erlang. Erlang dan Azi akhirnya dapat mengalahkan Wukong. Lalu Azi menghadap ratu yang ternyata adalah ibunya sendiri, dan itu yang membuatnya spesial. Dia dihukum untuk bekerja sebagai pelayan selama 100 tahun karena perbuatan buruknya dulu. Di lain sisi, Wukong dirantai di bawah tanah bersama dengan Erlang, karena sudah berbuat onar di kerajaan langit. Dan di sini diketahui bahwa ibu Erlang dulunya adalah seorang dewi yang telah melanggar hukum dewa. Lalu dia diturunkan ke bumi dan akhirnya mempunyai anak yang diberi nama Erlang. Jadi dia manusia setengah dewa, by Iwan Fals. Beberapa saat kemudian, ratu datang dan membebaskan Erlang. Dia juga memberikan Wukong sebuah mahkota yang terbuat dari tongkat teratai emas. Namun, ketika dibacakan mantra, Wukong terlihat kesakitan sampai akhirnya pingsan. Azi yang melihat hal itu, dia meminta tongkat teratai emas tersebut dan berniat akan mendisiplinkan Wukong. Di sisi lain, Erlang sedang berusaha mendapatkan mata ketiganya dengan menghilangkan semua emosi dan hubungannya dengan dunia. Tapi dia terus gagal karena dia masih memikirkan tentang Azi dan ibunya dulu. Sementara Wukong sudah siuman dan Azi sudah memotong rambutnya. Jadi dia udah kelihatan agak rapi. Dan di sini diperlihatkan kalau Azi ini ternyata menyimpan rasa dengan Wukong.
Jika memang diriku Setelah itu, sang ratu mengajak Wukong dan beberapa dewa lain tur di kerajaan langit. Dia sengaja memprovokasi Wukong karena curiga kalau jantung raksasa yang dulu menyerang kerajaan langit memang belum mati dan bereinkarnasi menjadi Wukong. Wukong yang terkena pancingannya mencuri kunci menuju cincin takdir dan masuk ke sana secara diam-diam. Namun di sana sudah ada Erlang dan Tiang Peng yang menghadangnya. Mereka bertarung di atas jembatan takdir yang menyebabkan jembatannya runtuh. Akhirnya mereka semua jatuh ke bumi dan kehilangan semua kekuatan mereka sebagai dewa. Tapi itu tidak menghentikan pertarungan mereka. Tanpa mereka ketahui, di luar udah banyak sekali warga yang akan menggerbek mereka karena dikira siluman yang jatuh dari langit. Di sini, Azi dan Junlian mencoba menggertak para warga dengan senjata kimianya. Lalu beberapa saat kemudian, siluman beneran yang berwujud awan datang. Dikatakan siluman itu udah kerap kali datang ke desa mereka untuk menculik para warga. Lalu ada seorang bocah yang masih tertinggal di luar. Tiba-tiba seorang wanita datang menyelamatkannya. Wanita itu mengingatkan Tian Peng kepada orang yang dicintainya dulu, yang 200 tahun lalu dihukum oleh kerajaan langit. So dia bergegas keluar untuk menyelamatkannya. Namun saat akan masuk rumah, dia terkena skill siluman awan yang menariknya. Dan dia ditolong oleh Wukong dan Erlang yang akhirnya membuat dia tetap selamat. Dan di saat yang sama, Azi menembakkan senjata milik Junlian yang dapat merubah udara menjadi es. Akhirnya siluman tersebut menyerah dan pergi. Paginya Wukong dan Erlang diikat karena para warga ketakutan dengan mereka. Di sana, mereka diceritakan kalau siluman awan tersebut sudah mengambil semua persediaan air mereka. Sehingga mereka juga tidak bisa menanam padi lagi. Sementara Tian Peng yang tidak sadarkan diri diselamatkan oleh wanita yang mirip sekali dengan orang yang dicintainya dulu. Wanita tersebut juga memiliki batu yang sama yang dia miliki. Jadi sampai di sini dapat disimpulkan kalau wanita ini beneran reinkarnasi dari ceweknya dulu yang bernama Ahyu. Namun saat Tian Peng mencari batu miliknya, ternyata batu tersebut udah ikut kesedot siluman awan semalam. Di sisi lain, Erlang tiba-tiba dimarahi oleh seorang ibu-ibu yang mempunyai gangguan tentang ingatannya. Ibu-ibu itu mengira Erlang adalah anaknya yang udah meninggal. Wukong dan yang lainnya juga udah agak rukun. Erlang bilang bahwa tempat itu dulunya adalah Gunung Huagu yang telah diruntuhkan oleh kerajaan langit. Lalu mereka memutuskan untuk stay di sana dan menyelamatkan para warga tersebut dari siluman awan. Pertama, mereka memasang kain merah untuk memancing siluman tersebut. Lalu mereka membuat meriam raksasa dengan peluru kalium nitrat yang sudah dimodifikasi sehingga dapat membekukan udara. Erlang juga minta dibuatkan busur panah dengan akurasi dan jarak tembakan yang lebih ditingkatkan lagi. Suatu saat, dia melihat Azi bersama dengan Wukong. Dan sepertinya dia paham kalau Azi menyukai Wukong. Lalu dia dipanggil oleh ibu-ibu yang memarahinya kemarin. Ibu-ibu itu bilang dia ingin memberikan sebuah makanan yang nyatanya itu hanyalah sebuah batu. Ibu-ibu itu masih menganggap Erlang adalah putranya. Beberapa saat kemudian, siluman awan itu datang lagi. Mereka segera bersiap di pos masing-masing. Karena anginnya terlalu besar, membuat meriam yang telah dipersiapkan gelimpang anjir. Ambruk.
Awan itu lagi-lagi mengeluarkan skill untuk menyeret seorang warga desa menjadi makanannya. Namun alhamdulillah, Wukong bisa gercep menangkap orang itu. Dan dibantu dengan warga desa yang lain. Di sisi lain, Erlang mengambil kesempatan dengan menembaki awan tersebut dengan peluru es. Lalu Wukong dibantu warga desa memperbaiki meriam mereka. Namun karena awannya berada di atas, meriam itu tidak dapat membidik siluman awan tersebut. Lalu Erlang juga dibantu para warga mengangkat meriamnya. Akhirnya mereka bisa membekukan siluman tersebut dan menangkapnya. Gak lama setelah itu, hujan turun di Gunung Huaguo, dan para warga menyambutnya dengan sukacita. Di sini Tian Peng juga mendapatkan batunya kembali. Sementara di Dewan Takdir, mereka dibuat geger oleh ulah Wukong dan yang lainnya yang telah meruntuhkan jembatan takdir. Lalu Ratu melaporkan hal itu kepada Raja Langit. Balik ke Gunung Huaguo, para penduduk desa syukuran atas keberhasilan mereka menangkap siluman awan. Tian Peng menunjukkan batu meteoritnya kepada Ayu. Namun di sini, Ayu tetap tidak dapat mengingat kisah cinta mereka, yang membuat Tian Peng patah hati. Lalu Ayu bilang kalau mereka udah nggak butuh lagi masa lalu. Beberapa hari di sini mereka bersama, menjadi hari-hari yang paling indah untuknya, katanya. Nah tuh, Tian Peng jadi mendadak bego kan digituin. Lalu Erlang juga ketemu lagi dengan ibu-ibu kemarin. Ibu-ibu itu bilang kalau dia tahu Erlang bukan anaknya. Dan dia sadar kalau anaknya udah meninggal. Dia cuma mau titip pesan kalau Erlang bertemu dengan anaknya nanti di akhirat, bilang ke anaknya kalau nggak usah khawatir dengan ibunya, yang membuat Erlang teringat dengan ibunya sendiri. Dan Wukong juga lagi PDKT sama Azi. Wukong bilang, Gunung Huaguo nggak kayak gini. Di sini nggak ada matahari terbenam, katanya. Tanpa mereka sadari, Kerajaan Langit mengirim pasukan untuk membunuh semua penduduk desa. Ayu dan Junlian juga ikut mati bersama mereka. Tentu saja hal itu membuat Wukong sangat marah. Dia mencoba melawan para tentara langit tersebut, namun dia tidak punya kemampuan lagi. Tamat. Belum, Ding. Belum. Di sini Ratu dari Kerajaan Langit ngomong kalau harusnya tanpa ada campur tangan kalian, warga desa di sini udah husnul khotimah dari kemarin. Namun, campur tangan kalian malah memberikan harapan palsu kepada mereka. Dan ini juga adalah pelajaran bagi mereka kalau mereka tidak bisa mengubah takdir. Lalu mereka semua dibawa ke Kerajaan Langit untuk dihukum. Wukong yang dihukum mati, tapi tetap menahan rasa sakit dan tidak mau mati, karena udah janjian sama Azi untuk menunjukkan matahari terbenam di Gunung Huaguo. Karena kasihan, Azi berbohong kepada Wukong agar dia menyerah. Dan Wukong pun langsung meluntur jadi abu. Lalu batu jantung abadi milik Wukong diberikan kepada Ratu, sehingga Erlang dibantu untuk membuka mata ketiganya, dan Azi juga diangkat menjadi jadi dewa. Namun nggak sampai di situ, ternyata batu jantung abadi cuma sebuah simbol. Wukong dibangkitkan dengan menggunakan selimut milik gurunya, yang telah dibuang oleh Azi ke Gunung Huaguo saat setelah kematiannya. Setelah bangkit, dia memanggil siluman awan yang telah ia tangkap bersama warga desa kemarin untuk mengantarnya ke Istana Langit. Di sana, dia dapat dengan mudah mengalahkan para tentara langit.
面具。 Tiba-tiba Wukong juga dibantu oleh Tian Peng yang merasakan hal yang sama dengannya. Di sisi lain, Azi mencoba untuk melanjutkan misi Wukong untuk menghancurkan cincin takdir. Namun dia malah dibunuh oleh ibunya sendiri. Wukong yang seperti merasakan hal itu langsung datang ke tempat Azi. Sementara Tian Peng juga meninggal karena kalah melawan sang ratu. Wukong lalu meletakkan semangat Azi melalui mahkotanya yang dia simpan di tongkatnya. Dan akhirnya dapat menjebol pertahanan sang ratu. Lalu Wukong diadu dengan Erlang yang sudah menjadi dewa dan dibuka mata ketiganya. Namun saat di tengah pertempurannya, Erlang merasakan Azi di dalam diri Wukong yang membuat dia sadar. Lalu mereka berdua bekerja sama melawan ratu yang udah berubah menjadi patung Liberty. Dan akhirnya mereka dapat mengalahkannya. Setelah pertarungan itu, Dewa Erlang dipromosi untuk menjadi Jenderal Gerbang Selatan di Istana Langit. Sementara Wukong mengajak semua makhluk yang menentang takdirnya untuk ikut peperangan dengan Kerajaan Langit.